Hai Rocket Room, kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Saya bilang ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma 2. Yeah. 1 Soeharto, 2 Jokowi. Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Tidak ada yang saya takuti. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, tidak ada yang saya takuti. Terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden Republik terbaik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga. Memprovokasi dan juga memecah belah umatnya di mana? Di dalam masjid loh. Kemudian ini momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat lagi. Mbak gue cerita kayak gini, bisa-bisanya lagi pengajian si Ustadz ini malah walad dolin amin. Berarti ibu-ibu kita milih apa? Katanya. Astagfirullah. Ini dia bahayanya politik identitas itu. Mana lu yang bilang menolak 2M untuk mendukung Abah Burkun? Ini dampak dari kerjaan Abah lu. Gak ada yang mustahil di dunia ini kecuali satu, Abah Burkun kalian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini nih orang-orang kayak gini, orang-orang ekstremis gini yang menyesatkan, yang selalu membawa-bawa agama untuk tujuan duniawi ini disatukan di satu pulau aja gitu. Sama kalian sama orang Rohingya di sana juga nggak apa-apa. Orang-orang seperti ini nih orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang akan merusak agama kita dan juga negara kita. Tapi kenapa kalian nggak sadar agama kita sudah dirusak sama mereka? Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, bagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru mulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani berpegang teguh. Nanti tanggal 15 April kita akan ramaikan, insya Allah 1 juta orang bisa kita hadirkan. Nanti sekarang kita tetap saja datang hadir, besok datang lagi, seterusnya datang lagi, tanggal-tanggal kita diminta datang tidak apa-apa walaupun sedikit, untuk pemanasan kita tanggal 15 April, insya Allah kita akan turun sampai 1 juta orang. Setuju anak-anakku? Karena inilah saat terakhir untuk kita berjuang, kita berjihad, kumpul wakil dengan iman, cinta pada tanah air sebagian dari iman. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Lagi
kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu bisa dibubar harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingatkan, jangan mundur, jangan menyerah, jangan takut. Kita lawan sampai terjadi perubahan di Republik ini. Merdeka! Allahu Akbar. Tugas kita adalah melemparkan tongkat Musa. Nanti Allah yang akan mengubahnya menjadi ular-ular yang akan memakan ular-ular palsu sihir Fir'aun. Tugas kita adalah melemparkan tongkat Musa untuk membelah lautan. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha haroma. Lemparkanlah tongkatmu Musa, nanti bukan tongkatmu yang membelah lautan, tapi Allah yang akan membelah lautan. Kita lemparkan tongkat itu di sini, di MK. Insya Allah, Allah yang akan memenangkan perjuangan kita semuanya. Allahu Akbar. Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data, fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas itu kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran, paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Dua-duanya didiskualifikasi, atau kalau memang tidak bisa dua-duanya, satu saja cukup, yaitu Gibran, dan diulang pemungutan suaranya. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang. Sama misal Hotman Paris bilang, sudah bertemu 5 kali debat kok, sudah salaman, rangkul-rangkul, masa nggak mengakui orang? Ya kan? Ini kan secara hukum itu pengakuan, itu nggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai keberatan, tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada ketika kalah, ya kan? Ketika kalah baru ngomong macam-macam, dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya ini paslon 01 tidak taat hukum. Lawyer itu pegangannya adalah undang-undang. Ya, bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Saya Prabowo menang, segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir, malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari Padang, kan itu untuk menjadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Tuhan, jika kami kumpulan
orang-orang menuntut kebenaran. Alirkan badai tsunami. Arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Rob. Antum apa Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudaan. Ntar lagi diganti nama Samsul, aduh. Iya nggak? Itu muda, Bu. Ya Samsul apalagi Pak ngomong pinter nggak sih? Ya ngomong aja kagak pinter. Udah jauh sama. Kata siapa? Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Apalnya kok? Ya. Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu ngapain? Ini kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana malam Ya ini? mau nggak mau diterima udah mau gimana? Kita diterima udah doang. berusaha ya tiap hari. Perang. Perang. Itu udah perang. Tapi kan tetap menangan mereka Pak. Teman kita ditangkap-tangkepin apa itu Pak? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik. Pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Penentuan 2024. Apakah Indonesia akan dilepas ke tangan asing? 2024. Hanya segelintir rakyat yang masih waras, yang bisa berpikir, yang masih bersikap proaktif terhadap keadilan, kebenaran untuk anak cucu kita. Bagaimana nasib anak cucu kita di kemudian hari jika Bawaslu, KPU, pemerintah dan lembaga semuanya bersikap munafik ketika konstitusi tidak dijalankan dengan benar, ketika konstitusi dihianati, maka itulah terjadinya pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menitipkan ribuan jutaan suara kepada sebuah lembaga. Ketika lembaga-lembaga itu mengkhianati, artinya perang antara pemerintah, lembaga versus rakyat. Oke? Ketika semua dihianati, artinya rakyat perang terhadap lembaga-lembaga, terhadap pemerintah yang mencoba mengkhianati rakyat. Kami cabut mandat Anda. Kami cabut mandat Anda karena kami sudah menitipkan suara Anda, suara kami kepada Anda. Ketika Anda hianati, kami cabut, kami ambil, karena itu adalah hak kami. Itu suara kami, suara murni kami. Bawaslu, tinggal beberapa hari lagi Anda kawal KPU. Jika pada endingnya KPU ternyata benar-benar berpihak kepada yang tidak benar, Anda berhadapan dengan rakyat. Kita berharap pada hak angket. Pertanyaannya, hak angket apakah akan tergulir dengan baik? Kita lihat dan akan kita kawal. Setelah itu, jika semua itu tidak terjadi, maka Jokowi harus mundur dengan terhormat atau terpaksa Anda kami mundurkan dengan parlemen jalanan. Oke, tak konsisten, istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres sudah sebulan lalu dan Pak Anies masih menyindir Pak Prabowo, tapi itu haknya Pak Anies. Saya hanya ingin menambahkan informasi. Pertama, di era demokrasi Pak Prabowo pernah merasakan menjadi oposisi selama 10 tahun, sedangkan Pak Anies belum pernah menjadi oposisi. Kedua, salah satu prestasi Pak Prabowo saat menjadi oposisi adalah memberikan rekomendasi, mendukung, membiayai ribuan orang untuk menjadi kepala daerah, termasuk salah satunya adalah Pak Anies Baswedan, sehingga beliau bisa menjadi gubernur
DKI Jakarta. Jadi jauh lebih dulu Pak Anies menjadi pejabat pemerintahan ketimbang Pak Prabowo. Pak Anies jadi menteri selama 2 tahun, jadi gubernur selama 5 tahun. Semua jabatan itu dinikmatinya di era demokrasi, di zaman Pak Jokowi. Bahkan saat Pak Anies sudah jadi menteri, jadi gubernur, Pak Prabowo masih menjadi oposisi. Makanya aneh, orang yang lebih banyak menikmati kerja-kerja kader partai belum pernah menjadi oposisi, tetapi menilai kinerja orang lain soal oposisi. Pak Prabowo bukan tidak tahan jadi oposisi, tetapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ingin menjaga keutuhan NKRI. Saya heran juga mengapa Pak Anies tidak suka dengan rekonsiliasi atau kembalinya hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana, nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Melindungi ini, jangan nanti pemerintahan yang akan datang, ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi. Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan, kita harus bikin negeri kita yang tertib. Perempuan-perempuan Sobat Anies mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang, bam! Curang, bam! Curang, bam! Takbir! Allahu Akbar! Kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan kira kalau ini adalah kemenangan dan kemenangan. Enggak, kita nggak akan terima. Rezimnya biadab, rezimnya nggak cinta rakyat, rezimnya jahat, pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak ridho. Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah, kumpai aku. Anda berjuang dari 2014, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah. Kalau emang dia punya kuasa, pasti menang, kumpai aku. Pak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya Jokowi mundur yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas negara, atas rakyat. Gimana ya deh? Turun, Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, ya nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti, itu pura-pura on, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangga-pelongo, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangga-pelongo. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan Pak pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Masih Bapak teh, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak
semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti, nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana. Curang bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang, tetap menang dia. Karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin biadab. Di jagat dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bappenas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras-Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%,
VOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi Khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ada kabar baik terkait Pilkada 2024. Pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi buat mengunci jadwal pilkada di tanggal 27 November berbeda dengan keinginan istana buat memajukannya ke bulan September sebelum Presiden Jokowi lengser. Ini membawa angin segar bahwa pilkada 2024 bakal minim cawe-cawe presiden dan keluarganya. Dapat diprediksi, banyak nama politisi besar dan populer bakal ikut bertarung di ajang ini. Ada Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, ada Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ada pula Tri Risma Harini, Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya. Dan mungkin saja bakal muncul nama-nama populer lainnya, seperti Sandiaga Uno, Ahmad Sahroni, Muhaimin Iskandar, dan juga Basuki Cahayapurnama, alias Ahok. Pilkada 2024 bakal benar-benar kolosal dan masif. Bayangkan saja, secara serentak kita bakal melakukan pemilihan terhadap 37 gubernur dan 508 bupati atau wali kota. Semua kepala daerah di seluruh Indonesia bakal dipilih pada hari yang sama, yakni 27 November 2024. Akibat dikuncinya jadwal pilkada oleh MK menjadi setelah Pak Jokowi lengser, ini mengakibatkan jadwal tahapan pilkada pun tidak menguntungkan pihak istana dan para pendukungnya. Bisa jadi pilkada 2024 ini bakal benar-benar terbebas dari campur tangan Pak Jokowi, sehingga dia bisa benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan, tidak seperti Pilpres yang baru lalu. Harapannya, kelak semua calon gubernur, bupati, dan wali kota bakal mendapatkan kesempatan yang fair, kesempatan yang adil, buat memenangkan pertarungan di pilkada ini. Harapan kita dengan jadwal yang tidak berpihak kepada Pak Jokowi ini, skandal guyuran bansos dan pengerahan aparat seperti di Pilpres dan Pileg yang baru lalu gak bakal terjadi lagi. Jadi praktis, pendaftaran para calon gubernur, bupati, dan wali kota itu hanya 2 bulan sebelum Pak Jokowi lengser. Dan pemilihan dilakukan setelah Pak Jokowi lengser. Harapan kita tentunya, harapan kita yang ingin demokrasi di negeri ini benar-benar berkualitas secara substantif, harapan kita juga pengawasan masyarakat sipil bakal lebih kencang di ajang pilkada nanti. Sehingga praktek politik uang masif seperti di Pilpres dan Pileg yang baru lalu pun gak terulang lagi. Semakin Pak Jokowi mendekati lengser, partai dan para tokoh politik bakal semakin leluasa buat bermanuver. Sebab mereka tahu Pak Jokowi bakal semakin kehabisan waktu dan kekuasaan Pak Jokowi pun bakal semakin gak efektif. Dengan dimundurkannya jadwal pilkada, kekuasaan Pak Jokowi buat ikut cawe-cawe menentukan para calon dan ikut memenangkan mereka jadi sangat-sangat berkurang. Sebab, sebagaimana sudah banyak disinggung, kekuasaan Pak Jokowi ini bakal terus menyusut hingga hari pelantikan presiden baru. Jadi, singkat cerita nih, tampaknya berkat keputusan Mahkamah Konstitusi buat mengunci jadwal pencoblosan pilkada di tanggal 27 November, rencana kubu Pak Jokowi buat membabat habis ajang pilkada, buat memenangkan sebanyak mungkin kroni-kroninya, rencana ini sepertinya bakalan berantakan. Semakin pilkada diundur, semakin sulit buat Pak Jokowi untuk bisa ikut cawe-cawe. Dan makanya partai-partai politik pun bakal lebih besar pengaruhnya di perhelatan pilkada nanti. Mereka nggak bakalan tunduk lagi pada kemauan istana. Tokoh-tokoh politik bakal semakin terbebas dari ancaman-ancaman kasus hukum dan juga pemenjaraan. Tampaknya partai-partai politik bakalan memilih bersikap cair, menyesuaikan koalisinya di setiap daerah pemilihan, dan tidak terpaku pada koalisi nasional yang mengikat. Jadi, bisa jadi
PDI Perjuangan bakal koalisi dengan Gerindra di satu daerah dan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKB di daerah lainnya. Kemungkinan besar, Partai Gerindranya Pak Prabowo pun akan memilih bersikap cair. Dia bisa berkoalisi dengan Partai Golkar di satu daerah dan dengan PKS di daerah lainnya. Nah, sekarang para hakim konstitusi pun jadi lebih waspada buat menjaga independensi. Mereka tahu dan pernah merasakan dampak katastrofik dari intervensi yang dilakukan oleh Presiden terhadap lembaga hukum yang terhormat ini. Makanya, bisa jadi mengunci hari pencoblosan pilkada menjadi tanggal 27 November 2024, sekitar sebulan setelah Pak Jokowi lengser. Ini adalah cara MK buat mencegah Presiden melakukan pengerusakan demokrasi yang lebih parah lagi. Bisa jadi, ini bisa jadinya. Bisa jadi runtuhnya pengaruh Pak Jokowi di ajang pilkada nanti adalah dampak yang harus dibayar oleh Pak Jokowi dari aksinya mengobok-ngobok Mahkamah Konstitusi buat meloloskan Gibran di bulan Oktober tahun lalu. Akibat cawe-cawe Pak Jokowi dan Paman Usman, Mahkamah Konstitusi langsung kehilangan wibawa dan kehormatannya dan langsung berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun.
Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.